Oke ya, teman-teman kembali lagi bersama saya di channel EU Power. Oke, teman-teman, saya pengen bahas sedikit di sini ya tentang pengalaman untuk konten ikan predator ya, terutama kesusahan dari adaptasi sampai pola makan ya. Terus di sini saya ada konten yang memang benar-benar menurut saya agak susah ya teman-teman, agak susah, terutama, ikan pari nyampe nih ya, spread nih, pojok nih, suka mojok nih karena dia makannya emang di pojokan ya. Jadi untuk pola makan dan pola dia berenang ya, masih saya tahap belajar lagi teman-teman, karena belum stabil juga di tank ini ya, belum stabil juga ya. Oke, mungkin di sini saya pengen sharing tentang pengalaman saya. Mungkin teman-teman di sini sama ya, mogok makan ya, terutama ya pari juga sama dan ikan subret juga sama ya. Ini arwana nih. Biasa kalau arwana itu makannya agak lama ya, karena emang dia kurang tahu teman-teman, kurang tahu. Saya juga masih belajar. Kalau ikan pari, kalau seminggu nggak makan bisa lewat ya, tapi kalau ikan arwana dia bisa tahan sampai mungkin sebulanan ya, saya dengar-dengar gitu ya. Dia mogok makan sebulanan itu masih tahan. Di sini teman-teman mungkin bisa belajar dan sharing lagi untuk resiko apa saja yang dihadapi ketika kita akan menggabungkan suatu ikan yang berbeda di dalam satu tank gitu ya. Jadi, menurut saya penting banget ya teman-teman, terutama ikan ya, dari dia makan ya. Kalau ikan baru itu biasa mogok makan ya, sama. Ikan pari juga ya. Jadi di sini teman-teman ya, jangan bingung kalau misalnya ya, ikan yang baru kita beli itu mogok makan ya teman-teman. Mungkin kalau ikan pari itu agak rawan kalau mogok makan, jadi mungkin dari 2 hari itu harusnya sudah makan ya. Jadi saya pengen sharing-sharing aja teman-teman. Nah mungkin kalian, jika mau beli ikan predator ya, ikan seperti ini ya, mau digabungin, kalian harus lihat dulu, sebelum beli ini ya, sebelum beli kalian harus lihat dulu, ikan itu makannya lahap atau enggak di tank sebelumnya, gitu ya. Misalnya mau beli nih, sehari 2 hari, kalian bisa, lihat untuk dia makannya lahap atau enggak di, tank sebelumnya gitu ya. Sama ikan pari juga pasti harusnya seperti itu ya, sebelum beli kalian harus lihat dulu, ikan ini lahap atau enggak ya. Jadi kalau ikan pari itu ya, kalau biasa kalau kelihatan kurus itu di bagian punuk belakang, walaupun jantan itu kelihatan banget ya, kurusnya di belakang. Ini gemuk nih, ini gemuk ya. Kalau ini gemuk. Jadi kalian kalau jadi kalau sebelum beli kalian harus minta videonya ya, misalnya jauh ya, minta videonya atau video call gitu ya. Jadi kalian harus lihat ikan ini makan enggak, ikan ini sakit atau enggak gitu ya. Bukan karena ikan itu stres, pindah gitu ya. Jadi mogok makan. Jadi ada faktor tertentu, mungkin dari sananya juga udah mogok makan ya, udah sakit gitu ya. Sama sebetulnya, hampir sama untuk keseluruhan ikan di sini gitu ya. Untuk weight bar pas itu ya, itu 3 hari mogok makan dan setelah kasih garam, glukosat ya dari mayin terus mau makan gitu. Jadi kalian harus lihat-lihat dulu ya teman-teman, dari harusnya sih kalau enak sih kalau belikan itu langsung pantau ya, pantau cocok bayar gitu. Kalau misalnya online ya kalian bisa video call lah. Tapi agak meragukan kalau ikannya emang harganya udah gede gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian percaya sama orang tersebut ya, udah rekomen gitu. Oke, di sini, satu kesusahan, dari ikan pari dulu ya, dari ikan pari yang menurut saya susah. Satu ya, ikan pari pas nyampe ke sini tuh mogok makan lepas lendir ya. Nah, terus saya nyari solusi ke mungkin beberapa Facebook, grup Facebook tentang ikan pari, ya. Jadi untuk, kalian ya, jika mogok makan di tank yang baru, kalian coba tanyain ya, tanyain
Untuk ikan ini biasa dikasih makan apa gitu ya di tank sebelumnya. Misalnya pakai udang nih, berarti kalian harus mancing ikan ini pakai udang dulu. Ya. Kalau pakai pakan yang lain pasti nggak mau. Jadi kalian pasti pusing. Jadi untuk solusinya kalian harus ngubungin ya dari penjualnya atau pemilik yang sebelumnya. Ini makan sehariannya apa gitu ya. Makan sehariannya apa, terus waktu makannya itu jam berapa gitu ya. Apa sehari 2 kali, sehari sekali gitu ya. Jadi harus ditanyain semua ya teman-teman. Jadi apakah normal untuk tanda-tandanya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus misalnya kalian pengen ngelatih ikan ini merubah pakannya gitu ya. Kalian nggak bisa merubah secara langsung ya. Jadi kalian harus ada 2 pakan yang berbeda harus digabungin jadi satu gitu ya. Misalnya udang, saya mau kasih filet lele ya gitu. Jadi harus dioplos ya. Jadi dioplos. Jadi lama-lama doyan teman-teman. Ini udah full filet lele ini ya. Dari sana itu udang gitu. Udang kupas. Jadi saya juga bingung. Pertama kok nggak mau makan ini ya. Filet lele kok dikepak-kepak doang dimuntahin gitu. Terus saya tanya ke sana, emang benar makanan utamanya itu adalah udang kupas. Nah, kita lanjut ke arwana nih. Arwana katanya paling susah banget ya. Paling susah banget masalah untuk makan nih, apalagi kalau kalau kemarin ya. Kalau kemarin ikan ini sempat jatuh ya. Jadi saya juga ngeri-ngeri nih, stres atau enggak. Tapi setelah itu sorenya makan, teman-teman. Sorenya saya kasih jangkrik makan, tapi cuma sebiji 2 biji gitu ya. Dia makan terus mogok makan selama 3 hari, teman-teman. Jadi saya ngomong lagi ke penjualnya, pemilik sebelumnya, ini pakan utamanya apa gitu ya. Ternyata pakan utamanya itu ulat Hongkong ya, ulat Jerman gitulah, ulat yang kecil-kecil tuh yang keras gitu. Dia mau makan lahap teman-teman. Jadi kita harus tanya dulu ya ke penjualnya atau pemilik sebelumnya, ini makanan hariannya apa, untuk makannya sehari berapa gitu ya. Itu solusi terbaik teman-teman. Jadi ya itu ya. Jadi ini mogok makan kemarin 3 hari. Katanya sih ada yang nyampe 2 minggu, sebulan, tapi saya nggak tahu nih. Kalau ikan ini 3 hari doang ya, 3 hari. Nah ini galak nih galak ya. Ikan kuat banget, termasuk dari Dengklok nyampe ke Klari itu sekitar perjalanan sejam, mau sejaman gitu ya, tanpa oksigen buatan ya, tambahan gitu ya, cuma packing gitu. Dari situ jebol juga ya, plastiknya udah ngegoler di lantai, tapi masih aman nih teman-teman, masih galak juga nih ya. Jadi seperti itu teman-teman solusinya, kalian jangan bingung. Jadi pertama ikan yang konteng mogok makan itu kalian harus tanyain ke pemilik sebelumnya atau penjual sebelumnya gitu ya. Jadi makanan utamanya apa, untuk jam makannya seperti apa gitu ya. Kalian bisa tanyain ke penjualnya ya, atau pemilik sebelumnya. Jadi ikan ini nggak bisa langsung kalian tebak ini makanan apanya gitu ya. Ini makanan apa gitu kan, nggak bisa ditebak teman-teman. Karena kalau mogok makan juga pasti akan berdampaknya ke kondisi ikan tersebut. Nah, ada baiknya kalian bertanya ke pemilik sebelumnya, gitu ya. Nah, kita coba ya, nih kasih ulet ya. Oke, saya kasih ulet Jerman nih ya. Ulet Jerman, ulet Hongkong. Oke. Nah, ya Whitbird juga makan ya, lahap sekali. Ya biasa kalau arwana yang saya lihat dia
ngecek dulu kondisinya nih. Dia cek dulu keliling gitu ya, sekelilingnya, baru dia mau makan teman-teman. Nah, dia muter dulu ya. Jadi emang harus benar-benar dilatih untuk biar dia galak ya. Nah, dia makan ya. Oke. Dia sudah makan tuh ya. Lahap banget. Nah, tuh ya. Lahap banget kalau pakai ulet. Tapi kalau pakai jangkrik itu dia nggak mau ya. Dia nggak mau teman-teman. Dia pengennya pakai ulet ya. Jadi nanti ya saya akan latih untuk pakai ulet terus ke filet lele gitu. Nah, dia kelaparan ya. Tuh ya. Tuh. Kemarin sempat mogok, saya juga bingung ya gimana solusinya ya, nyari solusi ya. Emang solusinya ada di pemilik sebelumnya gitu. Kalau kalian mau ya seperti itu ya teman-teman. Jangan malu bertanya. eh, jadi itu solusi terbaik dari saya ya. Mungkin saya sharing-sharing untuk pengenanganan ikan konteng ya, karena arwana juga ikan yang galak. Menurut saya ikan galak teman-teman, untuk di konteng agak susah ya. Tergantung ikannya juga ya. Tergantung ikannya juga gimana dia sifatnya ya. Kalau menurut saya kemarin pas pertama masuk dia galak banget, tapi untuk kesini-sini dia agak kalem ya. Agak kalem karena dia emang sudah mungkin adaptasi ya dengan tempat yang baru gitu. Nah, itu dia kan makan lahap banget ya. Dia makan lahap banget, gemuk lah pasti di sini. Oke ya teman-teman, itu saja ya mungkin yang bisa saya sharing untuk mengatasi ikan yang mogok makan saat di konteng atau digabung dengan ikan yang berbeda-beda gitu. Ya teman-teman, mungkin solusinya seperti itu, saya sharing-sharing di sini. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngonteng sejenis ikan ini, mungkin pari, ikan arowana. Terutama kan ya sangat penting itu pola makan ya. Pola makan pasti akan mempengaruhi kondisi ikan tersebut ya. Jadi kalau mogok makan, solusinya ada di pemilik atau penjual sebelumnya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih udah menonton video dari saya. Mantap ya. Kita sharing-sharing aja teman-teman. Jadi nggak ada inilah ya teman-teman. Cuma sharing-sharing aja. Coba mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di sini ya. Mantap. Sampai jumpa di video berikutnya.